Salah satu doa yang selalu kita idam-idamkan, bahkan kita hafal sejak kita kecil, doa safu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kita ingin di dunia ini bahagia dan di akhirat pun kita bahagia. Sayang seribu sayang, kita kadangkala salah menafsirkan soal bahagia dan selamat. Kita keliru menafsirkan dan mengartikan apa itu bahagia dan apa itu selamat. Kita menganggap bahwa bahagia itu banyak duitnya, tapi ternyata berapa banyak orang banyak duitnya akhirnya berujung dalam penjara karena dia cari duit salah. Ada orang menganggap bahwa dengan tinggi jabatan maka kita akan bahagia. Kalau hanya dengan jabatan kita bahagia, maka berapa banyak orang Indonesia yang hanya bisa bahagia karena terbatas pejabat. Dan jabatan itu akan hilang seiring dengan perjalanan waktu. Ada orang menganggap bahwa bahagia itu populer, terkenal di mana-mana. Justru berapa banyak orang tersiksa karena dia populer, kemana-mana tidak bisa bahagia karena diikuti orang banyak. Nah, kalau begitu, sesungguhnya siapa orang bahagia itu? Siapa orang selamat? Menurut para ulama, ketika menafsirkan fid dunya hasanah, keselamatan di dunia itu minimal ada 4 kriteria yang harus kita miliki agar kita bisa selamat dan bahagia di dunia. Yang pertama, orang bahagia dan selamat di dunia itu memiliki istri atau suami atau pasangan yang beragama dengan baik. Meskipun duit banyak, meskipun pangkat tinggi, meskipun populer, tapi kita dibawa kendali istri, dan istri kita itu tidak bagus agamanya, menderita kita, Pak. Berapa banyak orang tinggi pangkatnya, banyak duitnya, tapi istrinya, dia bilang orang ini kasar, sakang. Baru 5 menit keluar menelpon, di mana kau? Lagi enak kita ngopi, kau pulang kau cepat sekarang ini. Banyak duitnya, tapi kalau punya pasangan yang tidak bagus agamanya, tidak takut kepada Allah istrinya, maka tidak akan mendapat kebahagiaan. Maka adik-adik sekalian yang belum punya pasangan, silahkan cari wanita yang cantik, tapi jangan kau jadikan patokan kenapa cantik itu khayali. Apalagi zaman sekarang ada kamera 360 yang bisa menipu kalian. Silahkan cari perempuan calon istri yang kaya, tapi jangan kau jadikan sandaran utama, karena kekayaan itu ada batasnya. Dia kaya tapi 9 bersaudara, habis dibagi rata itu warisannya. Silakan kau cari istri dengan keturunan yang baik-baik, tapi jangan jadikan patokan utama, karena ada orang bapaknya Nabi justru anaknya jadi pengkhianat. Ada orang bapaknya pengkhianat justru anaknya menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu, agar kalian bahagia dengan pasanganmu, maka pilih perempuan yang bagus agamanya. Lalu orang bertanya, Ustadz, kriteria 4 itu kan kenapa agama berbelakang? Kenapa bukan agama nomor 1? Ingat, agama betul nomor 4, tapi ada stressingnya di belakang. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Mungkin ada orang cantik wajahnya, tapi kesurupan akhlaknya. Mungkin ada keturunan baik-baik, tapi dia miskin. Tapi mungkin juga ada orang bangsawan, tapi mukanya lagi yang jelek. Maka untuk memperoleh 4-4-nya, 1000 perempuan belum tentu ada yang sempurna. Karenanya agama menjelaskan kepada kita, utamakan agamanya. Mukanya jelek, tapi dengan akhlak yang baik memperbaharui kejelekannya. Dia miskin, tapi akhlaknya akhirnya memperkaya pribadinya. Maka agar mendapat kebahagiaan pertama adalah pasangan yang baik. Bapak tentu berpikir, bagaimana kita yang sudah terlanjur? Masih ada jalan keluar bagi Islam. Bapak punya kuota 4 giga. Ada peluang. Tapi itu darurat. Poligami ini adalah pilihan darurat. Darurat ini diilustrasikan, diibaratkan, dia adalah pintu darurat dalam pesawat. Itu pintu darurat tidak setiap saat boleh dibuka. Nanti betul-betul darurat. Kalau Bapak buka tidak pada saat darurat, maka Bapak dapat tangkap polisi. Yang kedua, bahagia menurut para ulama
setelah punya pasangan yang baik, punya anak yang taat beribadah. Bukan anak yang tinggi pangkatnya, bukan anak yang populer, bukan anak yang cakep, bukan anak yang pejabat, tapi yang membahagiakan adalah anak yang taat dalam beragama. Berapa banyak saya melihat anaknya kaya tapi orang tuanya ditelantarkan. Bahkan sering kita melihat di medsos dia tidak akui orang tuanya. Maka pilihannya adalah anak yang baik dan anak yang soleh dan soleha. Bukan cuma bapak nikmati di dunia, tapi insya Allah akan membahagiakan bapak ketika masuk di alam kubur. Suatu kali Nabi bercerita melakukan perjalanan. Dalam perjalanan ke suatu tempat, Nabi melewati pemakaman. Ketika tiba di pemakaman, area pemakaman itu, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Ma peri-periko, cepat-cepatkan ke langkahmu. Sampailah Nabi di tempat tujuan. Setelah selesai urusan Nabi, balik lagi dengan rute yang sama melewati pemakaman. Ketika lewat pemakaman, para sahabat mempercepat langkahnya. Seperti perintah Nabi di awal tadi, cepatkan langkah. Sahabat mempercepat langkahnya. Lalu Nabi bersabda, tidak usah, santai saja, tidak usah kuburu-buru. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, waktu pergi kami disuruh buru-buru. Sekarang tidak ada apa ya Rasul? Perginya kami diperintah buru-buru, pulang santai saja, ada apa? Kata Nabi, andai kau diberi pendengaran seperti telingaku, maka kau akan dengar betapa ini orang dalam kubur disiksa. Dia disiksa. Saya tidak betah lama-lama. Kasihan saya mendengarnya dia lama-lama disiksa. Tidak betah saya. Maka saya mau bawa jauh-jauh supaya saya tidak dengar lagi. Terpulang tidak lagi. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan penyiksa kubur. Wahai malaikatku, hentikan siksaanmu di kubur. Tidak mungkin orang tua ini kusiksa sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Masa bapaknya saya siksa di kubur sementara anaknya menyebut saya Allah Pengasih dan Penyayang? Berarti yang bisa menyelamatkan bapak di alam kubur bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan popularitas semata, tapi yang bisa menyelamatkan bapak ketika dalam kubur adalah doa anak yang soleh dan soleha. Saudaraku orang Medan pergi melantau ke Sulawesi Selatan, menjual martabak Medan, sampai di sana tidak bahagia, boleh kembali ke sini. Saudaraku orang Betawi datang ke sini menjual soto Betawi, tidak bahagia, boleh kembali lagi ke Betawi. Saudara-saudara saya yang dari Makassar datang ke sini jual coto Makassar, ternyata tidak bisa bahagia, kembali lagi ke kampung kerja sawah. Masih ada pilihan ketika merantau tidak bahagia, pulang kampung. Tapi ketika bapak masuk ke dalam kubur, senang tidak senang kau tinggal di situ, tidak boleh kau balik lagi ke Medan. Apa yang bisa menolong kita? Hanya 3 kata Nabi. Ketika kau di alam kubur, hanya 3 yang bisa menolongmu. 1 diantaranya anak yang soleh dan soleha. Alangkah bahagianya ketika pensiun, anaknya 4, lalu bermusyawarah anaknya. Saudara-saudara sekalian, bapak sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi sebagai tentara, mengabdi sebagai ASN, bekerja sebagai polisi. Saatnya kita membahagiakan, sebab waktu beliau bekerja, kitalah ini yang dipikirkan. Sekarang saatnya kita pikirkan orang tua kita. 1 bulan, 1 anak, 2 juta. Bapak dapat gaji pensiun 8 juta per bulan. Ada kira-kira begitu dalam sini? Oh, yang banyak pak. Kita sudah pensiun, anak sudah punya anak, punya cucu, masih minta duit sama kita. Maka kalau mau bahagia, didik anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, kata Nabi, kata para ulama, kalau kalian mau bahagia, setelah punya pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha, yang ketiga punya harta yang berkah. Bukan harta yang banyak, yang berkah. Mana yang berkah? Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Gajinya tidak seberapa, tapi setiap ada pembangunan masjid, ada namanya nyumbang semen di situ meskipun 1 sak. Setiap ada pembangunan rumah-rumah ibadah, ada di situ berpartisipasi meskipun cuma barangkali 200.000. Itu yang disebut hartanya berkah. Ada orang duitnya puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, bahkan miliaran, tapi sampai detik ini tidak pernah ke tanah suci bertemu dengan Allah di Baitullah dan mensiarahi makam Rasulullah Muhammad SAW. Kalian merugi cari duit. Ada orang cari harta dari pagi sampai malam, menghalalkan segala cara. Dia tinggalkan sholat subuh, lepas sholat duhurnya, hilang sholat asarnya, pergi sholat isanya,
tidur pun tidak sempat menunaikan ibadah semata-mata kepada Allah dalam sehari. Setengah mati cari duit. Begitu dia lapar, dia beli nasi. Sayangnya setelah ada nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang setengah mati cari nafkah, tapi dia melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukan orang beleng-beleng itu, Pak? Dia cari makan. Begitu dia lapar, dia pergi beli, Pak. Beli nasi. Sayangnya setelah ada nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari nafkah, setengah mati cari uang. Dia tinggalkan ibadah. Termasuk mereka yang selalu sholat Jumatnya terlambat. Coba hafal itu mukanya selalu terlambat sholat Jumat. Itu juga itu minggu lalu, itu juga pekan depan. Dan tandai muka mereka, dia paling terlambat datang, paling cepat pulang. Coba lihat nanti itu. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Begitu orang khutbah dia tidur. Mau masuk surga, nenek mau punya surga. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, jika ingin bahagia kata para ulama, adalah punya sahabat yang baik. Sahabat ini sangat menentukan keimanan kita. Kalian kalau mau bahagia, bersahabat dengan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Yang dekat dengan masjid. Siapa orang-orang soleh itu? Ya ulama. Mau bahagia dekat dengan ulama, dekat ahli agama. Dan orang yang dekat dengan agama, bersahabatnya bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan semata dunia, tapi bersahabatnya bertemu dan berpisah karena Allah. Tapi sayang, kita lebih cium tangan sama bupati yang baru saja tanda tangan korupsi daripada sama ulama. Kita lebih senang sama ketua DPR yang banyak bohongnya daripada ulama. Ulama kita bully hanya karena tidak setuju dengan pendapat kita. Ketika dakwah menyakiti kita, ulama berpidato amar ma'ruf nahi munkar, malah kita musuhi. Maka jangan heran, duit banyak, istri cantik, jabatan tinggi, anak 9, tapi kok tidak bisa bahagia. Nanti dia bisa tidur kalau minum obat tidur. Di dalam mobilnya yang harga miliaran, baru 2 menit sudah sengsara. Hati-hati, kiri-kiri, mati kita. Tidak akan kau temukan kebahagiaan apabila bahagia itu tidak kau dasari atas pendapat dan ilmu-ilmu para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh 4 ini, sehingga kita betul-betul meraih keselamatan di dunia dan insya Allah keselamatan di akhirat. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izzazil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.